Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bimma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian dimanapun berada, setelah kita berbicara di dalam dongeng ini, baik itu kajian terhadap pekerjaan-pekerjaan bangga kencana, perbandingan masa lalu, kajian tentang budaya, kajian tentang ketahanan keluarga, kali ini ada yang minta ke Aki kajian takwa. Takwa ini berbagai evaluasi, berbagai persepsi, berbagai cara, ya, berbagai kajian-kajian yang disampaikan, baik itu melalui dakwah, sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Itu banyak pendapat. Tapi mari kita kaji takwa itu dari akarnya sendiri. Karena perintah takwa dan ciri-ciri takwa itu terletak di surat Al-Baqarah. Di Quran itu adalah di awal-awal. Katakanlah surat kedua, ya, surat pertama Fatihah, surat kedua. Di situ disebut bahwa Quran ini adalah kitab, ya, yang tidak ada keraguan bagi mereka yang bertakwa. Itu di ayat 2. Di ayat 3 disebut yang bagaimana? Yaitu waladina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya kepada alam ghaib. Apa alam ghaib itu? Alam ghaib itu adalah alam yang atau hal-hal yang tidak, bukan alam, di situ disebutnya ghaib. Jadi ghaib itu hal-hal yang tidak terduga oleh manusia. Makanya disebutnya subhanallah, di luar dugaan manusia, ya. Misalnya jodoh, mati, bagja, silakan. Alam-alam lain atau percaya kepada manusia-manusia atau makhluk-makhluk lain yang di luar manusia, itu adalah kepercayaan yang harus kita percaya. Itu hal-hal yang baik. Yang kedua disebut kita mendirikan sholat. Jadi setelah percaya kepada gaib, yang kedua mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezekinya yang diberikan kepada mereka. Itu ciri takwa yang paling utama, itu 3, ya, itu 3. Kemudian di ayat keempat, ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di situ disebut yang percaya kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang kelima apa? Yang harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, kita harus percaya kepada alam akhirat. Jadi ciri takwa itu adalah 1, percaya kepada hal yang gaib. 2, mendirikan sholat. 3 adalah menginfakkan sebagian rezeki. Yang keempat, percaya kepada Al-Quran. Yang kelima, percaya kepada selain Al-Quran tapi kitab yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan yang keenam itu adalah percaya kepada hari akhirat. Itu takwa. Nanti di situ belum ada, karena takwa itu orang mengatakan bahwa menurut perintah menjauhi larangan, di situ belum ada larangan-larangan dalam penjelasan itu.
Nah, kepada siapa kita harus takwa? Kemudian selain di surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4, ada juga petunjuk kepada kita adalah di surat An-Nisa ayat 59. Di surat An-Nisa ayat 59 mengatakan kita harus taat kepada siapa? Uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Nah, jadi taat dengan takwa hampir mirip. Hanya kalau takwa itu lebih dalam mungkin ya. Kalau taat itu bisa aja sekedar menurut begitu. Tapi kalau di surat An-Nisa 59 disebut pertama kepada Allah. Uti'ullaha wa ati'ur rasul. Tentu saja rasul kita adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa ulil amri. Jadi salah satu taat itu adalah kepada pemerintah. Yang kita sering bahas adalah bagaimana ketaatan kita terhadap pemerintah dalam hal program-program. Tentu saja pemerintah yang sesuai dengan ajaran agama. Di sini perdebatan takwa itu tidak rame. Perdebatan kepada Allah itu semua juga sama, kepada Rasul sama. Tapi perdebatan kepada pemerintah ini yang menjadi dasar. Nanti kita akan bercerita lagi lebih panjang. Kenapa orang memberontak pemerintah? Karena dia keyakinannya beda. Apakah itu betul? Nah, akhirnya kita akan kembalikan kepada surat An-Nisa ayat 59 ini. Ya, Aki sering bercerita bahwa kita tidak hanya kepada Allah. Apakah orang-orang yang ingin mendirikan NII, Negara Islam Indonesia, itu adalah takwa? Wallahu a'lam. Apakah dengan tidak ada pengakuan kepada NKRI karena tidak senang dengan hukum-hukumnya, karena hukum Allah dikepinggirkan tapi hukum negara, itu nanti kita bahas pada bab berikutnya, yaitu tentang bagaimana tinggi rendahnya derajat takwa. Aki bukan kiai, maaf. Banyak kiai-kiai kita mohon koreksi, ada Pak Lalu Burhan di NTB, ada Pak Furkon di Ciamis, ada Ustadz Munir, ada banyak sekali ustadz-ustadz di BKKBN yang berkaitan dengan ketakwaan ini. Tapi aki kajiannya adalah nanti takwa dikaitkan dengan bagaimana program Bangga Kencana. Ya, karena nanti di dalam program Bangga Kencana tentu saja ada hak, ada kewajiban, ada keuntungan. Mungkin yang tidak KB menurut orang yang moderat seperti kita, ngaku bener. Orang yang pemikirannya seperti kita itu adalah salah satu juga sebagai ibadah. Karena mengambil hak orang lain itu adalah kurang sempurna kehidupannya. Anak banyak, sekolah terbatas, anak kita masuk semua, anak orang tersingkirkan, itu adalah bukan hal yang baik. Itu salah satu yang akan kita bahas tentang takwa ini. Jadi sekali lagi, Aki ulangi bahwa takwa itu berada perintahnya dan cirinya itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4 dilengkapi dengan surat An-Nisa ayat ke-59. Silahkan kaji dan berikan komentar kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang bagus dan bekal atau manfaat untuk diskusi kita di masyarakat nanti sebagai petugas Bangga Kencana. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.